Halo sahabat generasi Bung Hatta, kembali lagi di podcast Kebunghataan, agen perubahan pasti menyapa. Dalam rangka menuju peringatan HUT Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Muhammad Hatta atau biasa dipanggil Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2020. Kami dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta akan menemani sahabat generasi Bung Hatta dengan beberapa buku tentang kebunghataan. Pada sesi kali ini, kita akan menceritakan abstrak dari buku tentang kebunghataan yang merupakan lanjutan dari buku Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi yang berjudul Untuk Negeriku, sebuah autobiografi berjuang dan dibuang. Pengarang Muhammad Hatta, penerbit Kompas, tahun 2010. Buku ini berisi tentang perjuangan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia yang pada saat itu berhubungan baik dengan SDAP atau partai kedua terbesar di Nederland, dituduh menghasut oleh pemerintah Belanda. Perhimpunan Indonesia mulai bertentangan dengan SDAP pada saat program kolonial diterbitkan. Dalam program kolonial tersebut, SDAP menyatakan pendiriannya bahwa Indonesia dapat merdeka apabila ia sudah sanggup menjalankan perdagangan internasional. Akhirnya, tuntutan Indonesia merdeka sekarang diambil alih oleh Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1930, sebuah majalah komunis di Berlin mengumumkan bahwa 4 orang dikeluarkan dari Liga karena menentang imperialisme dan untuk kemerdekaan Indonesia. Keempat orang itu adalah Max Stone dan Edo Wimmen yang dituduh sebagai reformis sosial, dan yang lainnya adalah Jawaharlal Nehru dan Muhammad Hatta yang dituduh sebagai reformis nasional. Kabar mengejutkan lainnya datang dari Indonesia. Insinyur Soekarno dan 3 orang kawannya dari PNI ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya Soekarno dijebloskan ke penjara Sukamiskin di Bandung, dan PNI pun dibubarkan oleh pengurus besarnya atas anjuran Mr. Sartono. Sebagai gantinya, mereka mendirikan Partai Indonesia. Soekarno akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada tanggal 21 Desember 1932, Insinyur Soekarno membuka polemik baru tentang non-cooperation yang akhirnya menjadi pertentangan paham antara Partai Indonesia dan Pendidikan Indonesia. Bung Hatta pun akhirnya menerangkan bahwa bagi PNI, non-cooperation adalah suatu senjata perjuangan. Non-cooperation bukan non-aksi, melainkan berkehendak akan aksi. Setelah polemik dengan Soekarno berakhir, pada tanggal 28 Januari 1935, Bung Hatta diasingkan ke Bovendigul karena kecurigaan Belanda terhadap aktivitas politik beliau. Akan tetapi, tidak lama kemudian Bung Hatta dipindahkan ke Banda Neira bersama dengan Syahrir. Di Banda Neira, beliau bertemu dengan Iwa Kusuma Sumantri dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada akhir bulan Januari 1942, datang telegram dari pemerintah Hindia Belanda bahwa Bung Hatta dan Syahrir akan dipindahkan ke Sukabumi. Di Sukabumi, Bung Hatta ditempatkan di kompleks sekolah polisi. Karena sedang dalam pengasingan, diberlakukanlah peraturan bagi Bung Hatta dan Syahrir. Mereka boleh pergi kemana-mana di dalam kota, tetapi sebelum meninggalkan kompleks tersebut, mereka harus melapor dahulu kepada seorang petugas di dekat pintu masuk kompleks. Di akhir, kita tutup dengan kalimat, terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga berkafan doa, dari kami yang merindukan orang sepertimu, Bung Hatta. Cukup sekian podcast buku Kebunghataan sesi kali ini. Nantikan podcast-podcast UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berikutnya. Untuk sahabat generasi Bung Hatta yang ingin membaca lebih lanjut buku tentang Bapak Proklamator kita yaitu Bung Hatta dan buku-buku pengetahuan lainnya, dapat berkunjung langsung ke UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Ayo membaca, salam literasi.